mencapai tingkat energi bumi puncak 1. Ini semua berkat bimbingan guru. Jia Heng tersenyum tipis. WR, aku tahu siapa yang membuat ilmu pedangmu semakin hebat. Aku sempat mengamati ketika kamu diajari olehnya. Li Wei hanya tersipu malu. Memang benar yang dikatakan oleh Jian Heng. Saat itu Jian Heng baru pulang dari rumah Wang Chunjing. Ketika 2 hari Hao Jin baru pulih dari pingsannya akibat terkena serangan Wang Chunjing. Ketika Jian Heng sampai di depan rumah, dia mendengar suara ayunan pedang dari samping rumahnya. Karena penasaran, Jian Heng mendatangi tempat suara tersebut. Ketika tiba, Jian Heng melihat Hao Chen dan Li Hui. Hao Chen sedang mempraktikkan ilmu pedang bulan di depan Li Hui. Dengan arahan yang sederhana namun mudah diingat. Jian Heng sempat terkejut ketika Hao Chen mempraktikkan ilmu pedang bulan tingkat pertama dengan sangat sempurna. Ilmu pedang bulan adalah ilmu pedang dari sekte Bukit Halilintar. Dan hanya murid sekte Bukit Halilintar yang dapat mempelajarinya. Namun Hao Chen yang dari luar sekte ternyata juga menguasainya. Benar guru, bahkan saudara Chen juga memberi petunjuk teknik 2-5. Li Wei mengakui dengan penuh percaya diri. Jian Heng kembali meminta Li Hui mempraktikkan petunjuk dari Hao Chen. Li Wei kembali memperagakan teknik 2-4 karena semakin tinggi semakin sulit, sedangkan 5-15 lebih sulit dari yang dipelajari. Bahkan pendekar tingkat langit sekalipun belum bisa menguasai tingkat 14 dan 15. Jian Heng terpana melihat Li Hui menggerakkan kedua pedangnya. Li Hui seolah sedang melakukan tarian indah. Setelah Li Hui selesai, Jian Heng meminta menunjukkan tingkat yang kelima. Li Hui menggelengkan kepala. Guru, aku hanya mampu sampai 4 dan belum menguasai tingkat yang kelima. Jian Heng diam sesaat. Dia tahu memang sulit mempelajari tingkat berikutnya. Kemudian Jian Heng kembali melihat Li Hui. Kita sudahi dulu latihan ini. Setelah selesai latihan, Li Wei segera pergi. Sedang Jian Heng melangkah ingin memasuki rumahnya. Saudara Heng, apa aku mengganggumu? Suara yang sudah tidak asing lagi memanggilnya. Ketua Jian, tentu tidak. Mari silakan masuk. Jian Heng segera menyambut Kang Jian. Apa ada sesuatu yang penting sehingga ketua datang langsung ke rumahku? Setelah duduk beberapa saat, Jian Heng mulai menanyakan maksud kedatangan Kang Jian ke rumahnya. Kang Jian pun segera mengutarakan keinginannya. Benar, Saudara Heng. 6 bulan lagi, Kang Jilo akan pulang. Aku ingin kamu pergi ke kota Anming dengan Saudara Chunjing dan beberapa orang lainnya untuk melindunginya. Apa kamu tidak keberatan, Saudara Heng? Tidak, Ketua. Jawab Jian Heng tidak menolak permintaan Kang Jian. Jian Heng tahu beberapa tahun ini banyak masalah, ditambah lagi kabar tentang beberapa pendekar yang tewas secara misterius. Berada di mana sekarang Chen Er? Semenjak pergi meninggalkan sekte 2 tahun yang lalu, dia tidak lagi diketahui keberadaannya. Kang Jian berbicara dengan nada khawatir. Kang Jian sudah menganggap Hao Chen sebagai anaknya. Karena itulah Kang Jian selalu mengkhawatirkannya. Ketua tidak perlu mengkhawatirkannya. Saya yakin dia baik-baik saja. Tidak ada satupun yang berani mengganggunya. Perkataan Jian Heng memang benar. Namun menurut Kang Jian, tentu masih akan ada orang yang akan mencoba membunuh Hao Chen. Kang Jian pamit setelah selesai berbicara cukup lama dengan Jian Heng. Setelah kepergian Kang Jian, Chi Rui pun keluar dari dalam kamar. Guru, apa aku boleh ikut guru pergi ke kota? Chi Rui memang mendengar perkataan dari Kang Jian dengan gurunya. Bukannya guru tidak mau, namun perjalanan ini belum tentu akan semudah yang kita bayangkan. Chi Rui terdiam memikirkan perkataan gurunya sebelum akhirnya menganggukkan kepala. Saya mengerti, guru. Jian Heng pun tersenyum dan masuk ke kamar untuk beristirahat. Adik, bagaimana kabarmu sekarang? Chi Rui kembali teringat adik angkatnya. Ketika Chi Rui mendengar Jian Heng dan ketua sekte membicarakan Hao Chen, Chi Rui yang di kamar menjadi antusias mendengarkannya, berharap mendapat kabar keberadaan dari Hao Chen. Teknik angin, tebasan angin dingin. Hao Chen melepaskan tebasan berbentuk angin ke tubuh seekor ular. Namun tebasannya tersebut hanya membentuk gorisan kecil. Sisi ular itu sangat kuat. Batin Hao Chen. Setelah 2 hari Hao Chen berada di dalam hutan kematian. Ketika pergi mencari siluman, Hao Chen bertemu dengan seekor siluman ular.
Siluman tersebut memiliki panjang hampir 50 meter dan memiliki tingkat energi bumi puncak 1. Tidak peduli bagaimana cara Ho-Chen menyerang, kenyataannya ular tersebut tidak terluka sedikit pun. Berbagai teknik dikeluarkan, namun yang ada ular tersebut malah semakin beringas. Ular tersebut marah, matanya menjadi merah menyala. Setelah melihat ada goresan di sisinya, ular tersebut maju dan menyerang dengan lebih cepat. Ho-Chen tidak kesulitan menghindari serangan ular tersebut. Ular tersebut menyerang menggunakan kepala, mulut, dan ekor. Terkadang mengeluarkan semburan racun berbentuk cair berwarna putih, namun mengandung zat asam yang sangat kuat. Sepertinya matamu itu lemah ya? Tanya Ho-Chen dengan sesekali memberikan tebasan. Ular itu seakan tidak mempedulikan pertanyaan Ho-Chen. Kepala sang ular berdiri tegak hingga setinggi 5 meter. Kepalanya sedikit mengepis. Dalam hitungan detik mulutnya terbuka dan mengeluarkan cairan racunnya. Ho-Chen tentu sudah menyadarinya. Tepat ketika ular tersebut menyemburkan cairan, Ho-Chen melompat sangat tinggi hingga berhenti tepat di atas kepalanya. Sekarang giliranku. Ho-Chen menancapkan pedangnya ke mata ular yang terbuka lebar. Dengan sekali tusuk, tubuh ular tersebut membelitkan tubuhnya. Darah segar keluar sangat banyak dari matanya. Ho-Chen tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika ular tersebut mulai melemah, dengan cepat Ho-Chen menusukkan pedang ke mata ular yang tersisa. Butuh waktu cukup lama untuk membunuh ular tersebut. Ular tersebut mati karena secara terus-menerus mengeluarkan darah dan di kedua matanya. Syukurlah sudah selesai. Ho-Chen bernapas lega ketika ular tersebut berhenti bergerak. Kemudian dia mengeluarkan permata siluman ular yang berada di kepalanya. Aku sebaiknya kembali. Lebih baik aku menyerap energi permata ini di dalam gua. Ho-Chen segera kembali ke dalam gua. Guru, bagaimana cara menyerap permata ini? Ho-Chen memegang permata tersebut namun bingung cara menyerapnya. Genggamlah permata tersebut dengan erat. Kemudian serap energi yang ada di dalamnya. Caranya sama dengan menyerap energi ketika kamu bermeditasi. Ho-Chen melakukan cara yang dikatakan gurunya. Butuh waktu 10 menit bagi Ho-Chen untuk menyerap seluruh energi yang ada di dalam permata tersebut. Setelah semua energi sudah diserap, permata yang berwarna hitam tersebut pecah. Kenapa aku tidak merasakan tambahan energi di dalam tubuhku, guru? Ho-Chen kebingungan ketika selesai menyerap semua energi yang ada di dalam permata tersebut. John R., energi permata tersebut memang sangat kecil. Namun energi yang kamu serap bukan menambahkan energimu. Kemungkinan akan menaikkan tingkatnya.